Android pertama kita. Recording is on. Kelas Android ini akan dipandu oleh Ivan, di mana kelas ini akan mengimplementasikan desain yang sudah kita buat, desain yang sudah dibuat, dan menjadi sebuah aplikasi sesuai dengan Android. Jadi untuk teman-teman lainnya, mungkin toolsnya boleh dibuka Android Studio, karena nanti kita fokusnya benar-benar belajar, tidak ada slide untuk ditampilkan, jadi benar-benar implementasi. Dan di akhir sesi kalian bisa bertanya, kalau emang ada yang ingin ditanyakan, bisa via suara langsung atau via chat. Mungkin dari saudara Ivan bisa dimulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan workshop yang kemarin. Ini udah share screen-nya? Sudah, Van. Nah, ini desain ini udah dibuat oleh Dede dan ditampilkan waktu workshop kemarin. Nah, kalau di sini itu bisa di play ya, bisa kita lihat prototipenya di kanan atas ini ada tombol play gitu. Itu bisa kita lihat. Nih, desain di Figma-nya bisa berinteraksi juga kayak aplikasi jadi gitu. Oke, kita langsung kita aja. Oh ya, buat yang mau nge-clone project itu bisa dibuka di repo saya github.com/founder/corona-apps. Nah, di sini kalian bisa ada tutorialnya untuk cara installnya. Nah, kita langsung saja ke implementasinya. Di sini saya udah buat mulai dari kita lihat mulai dari splash screen-nya. Oke. Untuk desainnya itu ada gambar icon. Nah, di sini kita bisa memakai linear layout yang jenisnya vertikal. Linear layout itu apa sih? Linear layout itu dia sebuah kontainer untuk kontainer view untuk naruh view yang kalau setiap ada elemen itu dia ngurutinnya vertikal dari atas ke bawah gitu. Linear layout juga ada yang horizontal dari kanan ke kiri gitu. Jadi kalau kita lihat ada image splash-nya, ada TV splash-nya. Jadi kalau kita taruh image splash-nya pertama, dia bakal di atas. Terus kalau ini horizontal, kita taruh image pertama, di terus item selanjutnya. Nah, kita lanjut ke main activity-nya. Jadi ketika splash screen itu sudah selesai, dia akan masuk ke main activity. Tapi kok kosong di main activity ini? Di main activity ini ada button navigation untuk navigasinya. Ini untuk navigasinya untuk di dalamnya. Jadi ada kontainer nih, kalau kita lihat ini adalah frame layout. Nah, frame layout ini isinya itu bisa kita ganti-ganti.
sesuai layout yang kita ubah gitu dari codingnya. Terus ini ada terus ada itu ditaruh di fragment list. Kenapa pakai fragment nggak pakai activity? Karena kita menggunakan bottom navigation. Nah, bottom navigation ini untuk frame layoutnya ini itu menggunakan fragment. Kita ganti isi dari layout ini dengan fragment. Nih, kalau kita lihat tampilannya, kenapa yang ini positif positif semua gitu, nggak positif. Kalau sesuai UI-nya kan beda tuh ya, positif, ada pulih, ada fat gitu, dan warnanya juga beda. Terus kalau dilihat ini juga nih, terakhir update 14 Juli 2020. Nah, kalau kita di sini terakhir di update ada string aneh gitu kan. Nah, ini namanya string template. Jadi, string ini bisa diganti-ganti gitu. Yang depannya itu tetap, nah yang di belakang ini bisa kita ganti menggunakan variabel. Terus untuk yang ini kenapa dia positif sekali? Itu karena kita pakai layout template doang dia. Kalau kita lihat di sini dia satu elemen ya cuma. Tapi kalau kita klik layoutnya, sebenarnya dia include layout lain. Kalau kita klik control, klik di sini, nah dia bakal pindah ke layout sini, main statistik. Nah di sini layout ini cuman menyimpan layout yang card-nya ini, card di atas ini. Kita cuma menyimpan. Terus kalau udah tinggal kita include. Terus di sini kok sama semua ini, positif, positif, positif. Template ini. Sebenarnya ini satu layout ini. 1, 2, 3 ini layoutnya sama. Kalau kita lihat, nah di layoutnya seperti ini. Ada angka, ada teksnya gitu. Nanti ini kita ubah melalui warnanya dan untuk teksnya gitu. Makanya sama nih. Kalau kita lihat di sini logonya itu seperti panah gitu. Itu artinya layoutnya di-include gitu. Bukan layout, bukan elemen yang kita buat di sini. Kalau kita cari elemennya di situ, include. Nah, ini ada include nih. Kita tarik ini, kita bisa milih mau nge-include layout mana gitu. Itu bisa include, itu bisa kita gunakan layout, semua layout yang di sini ada di layout ini. Nah, untuk card ini di luarnya kita menggunakan card view. Kenapa pakai card view? Jadi di desain itu kalau kita lihat ini dia bentuknya card rangkuman, terus ada shade. Nah itu untuk menggunakan view itu pakai card view namanya, elemen card view. Kalau kita lihat di sini ada bayangan dan melengkung gitu. Ini elemen card view. Terus di dalam card view ada elemen constraint layout. Kenapa nggak langsung aja gitu dari elemen card view terus langsung elemen-elemen yang lainnya. Nah, constraint layout ini untuk ngatur posisi. Nah, contohnya kayak gini nih. Untuk teks kota ini, dia topnya itu dia
acuannya itu dengan icon ini, atasnya ini acuannya ke atas icon itu, yang bawah juga ke bawah icon itu. Untuk kirinya juga icon itu, dan kanannya ke arahnya gitu. Kenapa pakai constraint layout? Kenapa nggak linear layout atau relatif gitu? Sebenarnya bisa itu pakai layout yang lain. Cuman kalau pakai linear layout itu bisa nested gitu view-nya. Jadi misalnya kita linear layout, ini ada layout yang paling luarnya ini layout vertikal nih. Terus yang di atas ini ada linear layout lagi. Nah, linear layout yang ada di sini horizontal nih, kanan sama kiri. Terus masuk ke linear layout yang luar ini, dia ada linear layout yang horizontal nih, 1, 3 gitu. Nah itu kan untuk di Android ini sebisa mungkin hindari layout yang terlalu dalam ininya, hierarkinya. Kalau ini cuma 1, 2, 3 hierarkinya. Semakin dalam hierarkinya itu semakin nge-lag app itu ketika dibuka. Apalagi kalau device-nya itu mid-end dan low-end gitu. Kalau high-end itu nggak keras gitu. Terus di sini itu ada kecamatannya. Nah, kecamatan ini namanya itu recycler view. Jadi recycler view ini apa sih? Recycler view itu sebuah elemen yang bisa menampilkan banyak elemen. Bisa dibilang list view gitu loh. Kalau dulu di Android ada elemen yang namanya list view, tapi itu udah deprecated, udah nggak digunakan lagi, udah berubah jadi recycler view. Tapi elemen list view itu masih ada, bisa dipakai. Cuman dari Google-nya itu merekomendasikan menggunakan recycler view. Nah, di sini kita lihat kok sama-sama Palembang. Sebenarnya ini cuma template. Di sini kita lihat di mana, kalau kita klik recycle ini, di bagian kanan sini ada atribut item count. Nah, kalau kita lihat ini ada kayak tang gitu, gambar tang. Nah, itu artinya tools gitu. Dia kalau kita buka di aplikasinya, itu nggak bakal nampil, tapi kalau di dia bakal nampil. Nah, ini berguna banget untuk bantu ngedesain nih, karena di sini kita bisa ngesimulasiin gitu, misalnya kalau itemnya 2 gimana sih gitu. Kalau kita ubah, dia bakal berubah nih, langsung 2 kan. Terus ini juga di ada tiap item ini punya layout, bisa sama, bisa gitu. Kalau kita lihat di sini ada tuh item district nih. Kalau kita pencet control klik, atau bisa klik di sini langsung. Nah, itu mudah. Cuman item setiap row-nya doang nih. Ini kalau kita lihat. Nah, jadi recycler itu dia bakal ngebuat item ini, layout ini sebanyak data yang kita kasih gitu. Nanti dia yang di recycle view itu ada adapter, dia untuk mengubah data yang kita kasih jadi view yang sudah dikasih. Nah, di setiap itemnya itu, kalau kita lihat di Figma, nih, ketika itemnya dipencet, itu dia bisa kecamatan gambar, aktif, 90, wafat. Nah, kalau kita lihat, ini kok gitu. Nah, sebenarnya di sini ada ini, expand layout ini. Ini kalau kita lihat.
Ini nggak ada karena disembunyiin. Jadi ketika dipencet muncul. Kalau nah ini ada dua nih, ada visibility, ada gambar tang sama visibility. Itu artinya tools visibility. Jadi yang bakal ngaruh ke aplikasi kalau udah diinstal itu yang nggak ada gambar tangnya. Jadi aslinya kalau dijalanin ini nggak bakal muncul. Tapi kita bisa ngubah di sini untuk ngebantu saat desain. Kalau kita ubah ke visible, dia bakal dia bakal. Tapi kalau kita jalanin aplikasinya, dia bakal ngilang, tetap ngilang dia. Kalau kita install aplikasinya, kita run, dia bakal ngikutin yang visibility. Tapi kalau desain, dia bakal ngikutin yang ini, tools-nya, tools visibility. Ini penting banget untuk ngebantu banget ini untuk ngedesain. Ini kalau kita lihat ada detailnya. Kita masuk ke bagian informasinya nih. Jadi di sini ada fragmen info. Nah, fragmen ini dia ya yang untuk layout informasinya gitu. Kan ada dua yang daftar sih. Nah, tadi fragmen yang pertama tadi isinya ini dalamnya doang. Untuk fragmen kedua yang informasi ini dong isinya informasi. Nah, yang daftar sama informasi ini itu bottom navigation ini ada di activity itu merubah view ada di layoutnya itu. Nah, di sini kita lihat sama nih. Dia ada recycle view. Kalau recycle view itu bentuknya gini. Kayak garis-garis, ada titik-titiknya gitu. Terus di dalamnya sama, ada item information. Kalau kita ini juga kita sebenarnya kalau kita lihat di Figma-nya kan tuh. Cuman kita nggak mau nampilin sebelum si item itu dia diklik, pertama kita sembunyiin dulu, tapi kita bisa juga ngeliat waktu lagi desain. Nih contohnya kalau di desain bisa muncul ya. Nih, kalau kita lihat di bagian akun ini, dia ada elemen nested scroll view, terus di dalamnya ada constraint layout, baru di dalamnya ada recycle view. Kenapa pakai nested scroll view? Jadi kan banyak nih, kakinya terlalu dalam gitu. Kenapa nggak langsung constraint layout, terus isinya aja? Nah, karena di sini recycle view ini kalau kita langsung yang paling luarnya itu constraint layout tanpa scroll view ini, dia bakal nge-scroll ya dalamnya sebagian ini aja nih. Bagian ini. Jadi yang bisa nge-scroll. Tapi kalau kita pakai scroll view di bagian terluarnya, semuanya bakal scroll. Jadi kayak Facebook atau Instagram gitu. Kan kalau Instagram tuh bagian story-nya itu kan ikut nge-scroll, ngilang kan. Nggak, bagian story-nya ada, terus yang
feed-nya doang yang scroll. Nah, kayak gitu nanti jadinya. Kalau kita ilangin, itu cuman ini. Kalau kita ilangin scroll view-nya, cuman recycler view-nya doang. Jadi tetap munculin informasi. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Jadi, kita taruh scroll view di bagian terluarnya. Sama yang fragment tadi juga. Nah, ini ada nested scroll view nih. Baru ada recycler view. Jadi kalau kita hilangin nested scroll view-nya nih, ini bakalan kayak gini. Nah, cuma sebagian kecil yang bisa nge-scroll. Itu kita tambahin scroll view di bagian luarnya. Ketika scroll ini, scroll recycler view-nya aja. Oke. Oh ya, kalau mau pakai scroll view di luarnya, terus mau pakai cara scroll yang semua item di dalam scroll, itu ada tambahan atribut nih. Ada namanya atribut nested scrolling enable. Nah, kita false, kita buat jadi false. Jadi nested scrolling itu kayak kalau kalian buka Google Play itu kan ada banyak item-itemnya tuh, bisa nge-scroll ke bawah sama bisa nge-scroll ke kanan kirinya itu. Nah, itu namanya nested scrolling gitu. Bisa atas bawah, bisa kanan kiri, atau bisa atas bawah. Di dalam item, salah satu item itu ada scroll lagi. Jadi ada scroll di dalam scroll lagi. Nah, itu nested scrolling namanya gitu. Ini kita disable biar ketika kita scroll di bagian recycle yang luar itu juga kalau kita disable ini. Tapi kalau kita biarin aja, kita enable, itu kalau kita scroll di bagian yang 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 nge-scroll itu cuma bagian dari ini, luarnya enggak. Tapi kalau kita bagian luarnya kita scroll di bagian itu scroll yang recycle scroll. Jadi harus kita tambahin nested scroll enable-nya kita sama kita tambahin behavior-nya biar jadi nge-scroll di dalam recycler view-nya itu maupun di luarnya itu sama-sama nge-scroll seluruh itemnya gitu. Kalau tadi udah lihat layout-nya, sekarang kita lihatin codingannya. Mulai dari splash screen. Di splash screen kita lihat UI splash activity. Nih, di splash screen ini, jadi nanti gini, ketika aplikasi kebuka gini, animasinya kayak pudar gitu, fade in, fade out. Mungkin kita run aja, kita coba run ke device-nya. Udah di run. Maju dulu. Coba ini kalau kita run aplikasinya terlalu cepat.
kok hilang. Itu mestinya ada splash screen-nya, dia nge-fade gitu dia. Jadi dari ada gini, perlahan-lahan hilang. Kita run gitu. Nanti aja lah itu. Nih, display activity-nya kalau kita lihat, di sini kita buat animasinya nih. Jadi ketika aplikasi itu buka, bakal run splash activity. Ketika dia nge-run, dia bakal nge-load nih animasinya. Apa ini animasinya kita tentui bisa defaultnya juga bisa bawaan dari Android-nya. Terus ketika animasinya udah selesai, baru kita masuk ke list tadi yang ada coronanya itu. Di sini kita animasinya. Terus kita masuk ke bagian listnya. Nih, tadi kan kita lihat ini, itu ada main activity-nya nih, activity main-nya. Itu kan kosong. Cuman ada navigation sama kontainernya aja. Ini ada di main activity. Jadi main activity itu listnya sama informasi tadi. Kalau kita lihat sedikit ini codingannya, karena dia tugasnya cuman yang ngurusin frame layout itu mau diganti apa isinya gitu. Nih kalau kita lihat ada button navigation nih. Button navigation itu adalah yang di Instagram itu kan, itu namanya button navigation. Nah, pertama-tama kita nge-load fragment yang mau di-loadnya itu list fragment. Kalau kita nggak pertama-tama ini, dia bakal kosong. Jadi harus kita pencet dulu. Terus kita set listener-nya ketika item itu diklik, dia bakal kemana. Gitu. Terus kita buka list fragment. Nih. Jadi ketika pertama kali dibuka, dia kan bakal masuk ke list fragment-nya. Ketika udah masuk ke list fragment, dia bakal nge-setup main card-nya dulu. Main card itu yang mana sih? Main card itu yang ini. Jadi pertama nge-setup yang ini main card dulu. Kita lihat nih. Gantinya dulu. Text update nih. Nah ini juga tools ini. Dia nggak bakal tampil kalau kita nge-tag-nya. Ini tampil karena menggunakan tools tadi. Tools text gitu. Jadi cuma bakal nampil ketika kita ngedesain di Android Studio-nya. Nih, kalau kita lihat di update, ada yang aneh. Nah, itu bisa kita taruh variabel dari variabel gitu. Jadi ada string as updated. Itu kalau kita lihat isinya terakhir di update, terus string anehnya itu. Jadi yang persen $1 ini itu bisa kita ganti-ganti. Kalau kita mau isi yang variabel ini, cukup di parameter selanjutnya aja. Kita isi. Terus kita nge-set card-nya ini untuk positifnya kita sesuai dari data dari API nanti kita set. Terus jangan lupa kita ubah warnanya. Warna yang positif ini udah ditambahin ada di dalam sini. Ada untuk
color positifnya, color recover, dan color blade-nya. Itu bisa kita gunakan. Kita pakai warna yang positif, terus angkanya berapa, terus untuk yang cover dia kita ubah, dan untuk yang blade-nya juga. Terus kalau udah setup yang kecamatannya yang recycle. Jadi nanti ada data dari API itu list kecamatannya sama, jumlah yang positif, yang pulih, sama yang meninggalnya. Kalau udah dapat datanya, nah di sini ada yang namanya adapter nih. Ini kalau kita lihat. Di sini adapter ini tugasnya mengubah data yang kita kasih jadi view yang udah kita kasih juga. Di sini kan kita lihat nih, ada layout item district. Layout item district tadi kan ya, item satunya. Nih, ini layout item district. Jadi recycle view itu cuma butuh layout per itemnya aja dia. Nanti dia yang ngulang sendiri. Nah, dia bakal ngulang item ini, membuat item ini sebanyak banyak datanya itu district style. Kalau udah setiap item itu, setiap itemnya muncul di load, dia bakal masuk ke sini, terus dia bakal manggil fungsi bind ini. Nah, di sini baru kita tentuin nih, tampilannya mau kayak gimana. Mau ngubah apa? Teksnya kah atau apa gitu. Di sini kan ngubah nama kecamatannya nih. Tapi di sini kok ada banyak codingan aneh nih. Padahal cuma ngubah nama kecamatannya aja. Nah, jadi di sini ngubah kecamatannya, terus kita ngubah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada item yang tersembunyi, kita tampilin. Kalau kita tampilin kan seperti ini. Nah, untuk yang positif ada yang pulih, ada yang meninggal. Sebenarnya ada nih, cuman nggak tampilin. Tapi kita ubah teksnya. Nih, untuk yang positif kita set, untuk yang angka, terus untuk yang teksnya jangan lupa warna juga. Tapi sebenarnya waktu itu item ini nggak ada. Di sini kita set nih untuk yang positifnya, yang pulihnya, sama yang meninggal ya. Terus di sini ada on click listener-nya. Nah, di sini untuk apa sih cut view on click listener ini? Jadi ketika item-item ini diklik kan, dia bakal jadi munculin yang ini, yang positif, pulih, sama meninggal itu. Nah, ini untuk itu tadi, untuk nampilin, untuk nge-expand gitu. Kalau di YouTube kan ada deskripsinya gitu. Kalau dipencet bisa jadi detail. Nah, ini ketika cut view ini, cut view itu yang ini, yang luarnya ini. Konten ketika diklik dia bakal nge-expand atau nge-collapse tergantung dari state-nya. Nah, di sini ada animasinya juga nih.
Ini untuk animasi expand-nya, ada animasi untuk collect, terus ada animasi untuk muter nih, yang ini ketika dipencet dia bakal muter ke bawah gitu. Kalau kita lihat aplikasinya, ini kalau dipencet ini, tuh, yang ininya dari bentuk ke kanan dari bawah, terus ini juga jadi muncul ya. Ini kalau kita nggak kita atur untuk kliknya, dia nggak bakal muncul kayak gini dia. Untuk animasinya, untuk munculin yang hidden tadi juga nggak bakal muncul kalau kita nggak setup. Harus kita atur juga dari codingannya. Terus di sini udah untuk listnya. Sekarang kita masuk ke bagian infonya nih. Info. Ketika fragmen itu udah kebuka nih, dia bakal nge-setup recycle free-nya. Di sini itemnya ini di hardcode, nggak dari server ya. Dan di sini ada judulnya, terus ada deskripsinya. Itu di terus kita setup recycle free-nya, datanya kita kirim. Nah ini harus kita kirim ini data. Jadi kalau kita nggak kirim data ini, dia nggak bakal start ini berapa. Dan bentuknya di sini kan ubah information-nya jadi ada isinya gitu. Terus kita setup, kita ubah judulnya sama deskripsinya. Nah, yang deskripsinya itu yang sebut itu yang harus baru ya kalau kelihatan gitu. Nah, terus di Recycler View itu ada yang namanya Layout Manager. Layout Manager ini apa sih? Layout Manager itu gimana Recycler View itu bakal nampilinnya. Layout Manager ini ada banyak. Ada linear, ada grid, terus kalau mau yang lain itu harus download itu ada Flexbox. Jadi kalau kita lihat ini, kalau linear itu atas ke bawah gitu. Kalau grid itu kotak-kotak gitu, kayak Google Foto gitu. Kalau kita lihat, ada grid. Ada grid layout manager. Nah, di sini dia bisa kita setting untuk banyak kolomnya berapa. Itu nanti misalnya kita setting banyak kolomnya 2, datanya ada 5. Nah, dia nanti bakal ngurutin datanya dari kanan ke kiri loh. Jadi baris pertama kanan kiri, terus baris kedua kanan kiri, baru baris ketiga yang kirinya aja, karena datanya cuma 5. Nah, di sini kita pakai ya, linear layout, karena sesuai dari UI yang udah didesain. Coba kita lihat. Kan biasanya sesuai ini ada judulnya nih, apa virus corona. Nah, kalau kita klik tuh muncul kan ini. Kalau kita nggak pakai nested scroll view, informasinya ini bakal di sini. Kalau kita nge-scroll, ini ke scroll dalamnya tuh. Kalau kita pakai nested, jadi seluruhnya bakal gitu. Ini juga gitu.
mungkin cukup sampai di sini aja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Ada yang bingung ya? Oke, itu dari saudara Ivan. Teman-teman di sini ada yang bertanya atau ada yang bingung tentang kelas Android-nya? Boleh ditanyakan, silahkan. Oke, Kak, mungkin saya masih bingung. Record-nya nanti bisa didapat dari mana ya? Oke, hasil record-nya ini kita kirimkan di email biasanya. Jadi kita email blast ke email yang kalian daftarkan di kelas ini. Jadi kalian ini juga nanti ada di materi juga ada, kita upload ke sana. Jadi di materinya ada record-nya. Jadi kalian bisa akses juga di akademik atau kalian bisa cek email kalian untuk record-nya ya. Jadi pastiin emailnya aktif karena kita bakalan broadcast YouTube-nya ke sana atau kalian bisa langsung akses YouTube-nya di sini. Nah, saya buka ini. Saya buka. Oke, bisa akses di situ di YouTube-nya. Channelnya udah saya share di chat. Jadi kalian bisa lihat hasil record hari ini ataupun sebelumnya juga bisa. Termasuk kalau GitHub-nya nanti di-share di email, kita email juga blast GitHub-nya atau bisa lihat di chat sudah saya share juga GitHub untuk yang codingan ini. Jadi bisa di-clone aja langsung. Atau bisa di-download di GitHub-nya tadi, tinggal kalian buka codingannya. Jadi kalian kalau ada bisa langsung play lagi codingannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, mungkin buat yang masih belum tahu cara ngebuat desainnya gimana sih? Nah itu coba ya kita contohin. Kita buat layout baru. Jadi di Android Studio itu ada dua cara. Dia bisa ngoding di langsung atau desain and drop gitu. Kalau kita lihat ini masih kosong. Misalnya kita menemukan ngebuat login gitu, login form, ada email, ada password. Nah ini kita cari loh. Ini ada palette ini. Jadi di palette itu ada elemen-elemen yang bisa kita drag and drop gitu. Di sini ada jenisnya nih, ada command, ada text, button, dan seterusnya. Jadi kalau command ini itu elemen yang sering dipakainya aja. Jadi kalau dari teks itu yang biasa sering dipakai itu text view-nya. Jadi muncul dia di sini. Terus ada button-nya, ada widget yang lain-lain, ada layout yang tadi constraint layout, ada linear layout, ada container yang lain, kayak recycle view, scroll view, cut view, banyak. Misalnya kita buat login ya, pakai drag and drop, itu cukup tarik aja nih, tarik, taruh. Nah, dia udah. Terus di sini ada namanya, kalau kita pakai constraint layout, dia bakal ada constraint nih. Jadi constraint itu kayak margin gitu dia. Jadi kalau kita lihat ini ada angka 16 nih bagi kiri. Itu jadi dari text ke margin kirinya itu berapa sih? Nah, di sini margin kirinya itu kalau kita lihat
Kalau kita lihat di sini, start itu maksudnya bagian yang kiri ya. Start itu kiri, ke atas, yang kanan itu end, yang bawah itu bottom. Nah, di sini constraint startnya dia nunjuknya ke parent. Jadi dia bakal, ya, misalnya kita set 16 nih, dia bakal langsung bentar nih. Dia ke parent-nya, jarak kirinya ke parent itu cuma 16. Tapi untuk yang atasnya, dia jaraknya 48. Nah, ini nggak mesti ke parent. Kita bisa misalnya tambahin, kalau teks ini pengennya berarti dia bakal berada di teks ini. Jadi kalau teks ini ke kanan, dia bakal ngikut. Kalau dia ke bawah, dia bakal ngikut. Constraint-nya kita arahin ke teksnya ini. Jangan kalau kita arahin ke sini, nah dia bakal ngikut. Kalau kita ke kanan, ikut ke kanan. Oh, misalnya kalau deket nih, di jarak teks ini, kita kasih jarak aja 16 gitu. Jadi sejauh apapun dia bergerak, pasti jarak dari yang satu ke dua ini jaraknya itu 6, pasti gitu. Nah, misalnya kita contoh buat untuk form login ya, kita atur ke 16 sini, hapus saja teks ini, kita langsung pakai inputnya. Untuk input itu ada di dalam teks, ada namanya edit text. Ini. Nah, ini semuanya ini edit text nih, yang ada underscore-nya nih. Cuman dia jenisnya beda-beda. Ada yang jenis teks biasa, ada yang untuk jenis password. Jadi kalau kita ngetik password, biasanya itu kan ada bulat-bulat gitu. Nah, itu langsung dari sininya. Kalau jenis email, ketika kita mencet ininya, ketika kita mencet di keyboard HP itu biasanya ada key add gitu di kiri bawah. Nah, itu kalau jenisnya email. Kalau jenisnya phone, itu pasti munculnya itu langsung nomor gitu, kayak kita mau telepon gitu. Cuman angka doang dia munculnya. Yang number banyak nih untuk jenis-jenisnya. Nanti bisa, misalnya untuk login itu kan email ya. Jadi bisa kita pakai yang emailnya aja. Ya taruh. Nah, kalau kita lihat loginnya punya Google atau punya aplikasi apa, itu kan pakai ini ya, ada hint-nya nanti bisa. Nah, itu bukan pakai edit text biasanya, jadi pakai yang ini, text input layout. Nah, di sini ada hint langsung. Jadi misalnya kita tulis email gitu, ketika diklik, dia bakal naik ke atas kayak di formnya Google. Nah, hint ini bisa kita ganti, kita buka dulu text layout-nya. Nah, di sini ada text input edit text. Jadi yang layout ini dia cuma kontainer, sebagai kontainernya aja. Nah, ini jangan dihapus nih. Karena kalau dihapus, cuma edit text-nya aja, itu hint-nya ini nanti nggak naik ke atas nih. Kalau coba, misalnya email gitu. Nah, itu berubah nih. Stylenya juga berubah nih. Stylenya ada banyak nih. Cari style text input layout. Ada field box ini, terus ada yang outline box,
Kalau outline box ini dia bakal nanti kalau ketika kita mau ngetik bakal naik ke kita buat untuk form login. Di sini kasih constraint-nya biar nggak klik di sini aja tambah tombol tambahan muncul ya. Terus ke parent-nya nih kita kasih 16 gitu. Terus untuk yang n-nya juga kita kasih biar nggak ini kok dikasih margin 16 tapi masih dempet ya. Tadi yang teks ada jaraknya gitu. Nah ini harus kita atur panjang dari itu jangan kita hardcode gini, tapi kita pakai ke 0 dp. Kenapa 0 dp? 0 dp kan ini nggak ada panjang jadi. Nah kalau kita pakai constraint layout itu beda dia. Dia bakal panjangnya itu full panjang. Tapi dikurangin marginnya ini. Jadi yang kiri dikurangin 16, yang kanannya dikurangin 16. Kalau kita ubah work content, dia berubah lagi. Tuh. Jadi kalau work content itu sepanjang isi yang ada di dalamnya itu. Karena nggak ada isi, jadi di sini kita ubah biar bentuknya fix gitu. Nah terus kita kasih juga constraint ke atasnya. Nah ini juga kita kasih jarak 16 gitu. Untuk udah jadi misalnya kita tarik ya. Oke. Terus kita ubah stylenya biar bagus. Style ini bisa pakai yang bawaan, bisa kita buat sendiri stylenya. Input outline box. Berubah. Sekarang kita ubah hint-nya. Ini kita ubah jadi password ini. Terus password pasti pengennya kita lihat bergantung sama ini. Jadi kalau emailnya ke bawah, dia bakal ke bawah. Kalau emailnya ke atas, dia bakal ke atas gitu. Yang kita pamer emailnya ini. Terus kita kasih jarak sejauh 16 gitu. Dan yang kanan kirinya kan itu karena jangan lupa kita ubah dulu. Untuk email udah, terus ada tombol biasanya. Tombol, button, kita drag aja. Tombolnya, jangan lupa kita klik ini. Kita kasih marginnya. Buttonnya pendek ya, karena dia work content. Jadi work content kan luasnya itu sesuai dan karena di dalamnya ada teks ini, dia bakal tapi kok ini ada kayak kosong jadi gitu. Ini kalau kita ubah ke 0 dp atau match constraint, dia bakal full segitu. Nah, kalau nggak mau segede, tinggal kita kasih ini. Teks button ini bisa ubah di bagian kanan ini tuh ada namanya teks nih.
button misalnya kita ubah jadi login. Tapi ini password ini, kalau dia ngetik, itu masih kelihatan passwordnya. Nggak kayak kalau kita pakai ini yang password ini. Nah, jadi kita harus setting dulu, kita buka codingnya, kita lihat nih, ini kan kita ubah di bagian yang edit text-nya nih. Jadi nanti kita tambahin tipenya, dia mau tipe apa sih? Kita tambahin input type. Input type ini ada banyak nih, ada text, ada date, ada number, dan lain-lain. Nah, kita paling pilih yang password aja. Password. Nah, ini udah, kalau dia ngerti ini bulat-bulat hitam dia. Terus, kalau kita login itu kan biasanya ada gambar mata ya di kanan itu untuk nge-show. Itu kita typo atau enggak gitu. Nah, itu kita bisa tambahin di sini. Di atasnya. Bukan di edit text-nya. Tapi di layout atasnya nih. Yang sebagai konten edit text-nya nih. Ada atribut yang namanya toggle. Password toggle enable. Kita true. Nah, nanti dia ada matanya nih. Jadi kayak password password gitu. Langsung fungsi gitu. Tanpa kita perlu ngoding gitu. Bawaannya dia bakal ngebulet-bulet. Kalau kita pencet dia bakal show gitu. Itu defaultnya. Oke, mungkin segini aja untuk cara desainnya. Bagi yang masih bingung boleh ditanyakan. Atau nanti buat yang mau nyoba-nyoba gitu, bisa di-clone dari GitHub tadi repo-nya. Oke, ada yang ingin bertanya atau bingung materinya? Buka sesi pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang bingung? Ada yang pusing belajar Android-nya? Oke, ada yang ingin bertanya? Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Untuk next kelas besoknya kita bakalan belajar tentang API sama Calvin. Kita bakalan belajar API dengan menggunakan bahasa Golang. Jadi boleh diajak teman-temannya juga atau ingin mengenal apa itu Golang dan belajar menggunakan membuat API menggunakan Golang. Boleh di-share kelasnya ke siapapun, ke teman-temannya. Dan untuk recordnya juga kita bakalan share record hasil kita kelas setiap harinya. Jadi kalian bisa cek di akademik. Kalau misalnya lupa link YouTube-nya di mana, kalian bisa cek di akademik, itu ada pasti link YouTube-nya. Jadi kalian tinggal buka aja, termasuk materinya. Materi desain ini ada juga di YouTube, di materi kelas sudah di-upload. Jadi kalau emang kalian bingung atau apapun itu bisa ditanyakan atau dilihat materinya atau bisa diulangi lagi kelasnya. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bakalan tutup kelasnya. Jangan malu-malu bertanya ya. Silakan kalau mau bertanya hal apapun. Oke, mungkin masih malu-malu dan masih bingung. Ya mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri dulu kelas hari ini. Besok jangan lupa kelas bakalan dibuka setengah jam sebelumnya. Sudah dibuka, jadi kalian bisa join dan kalian bisa
clone dulu atau download dulu aplikasi yang udah dibuat ini. Jadi ketika ngoding besok, kalian nggak bingung lagi nih. Karena besok tuh lebih menarik lagi nih. Kita belajar tentang bahasa baru yang lagi booming banget, bahasa Golang. Jadi ajak temannya untuk ikutan di kelas Android bersama Klasiko. Mungkin dari saya itu aja. Kita akhiri kelas hari ini. Terima kasih semuanya. See you next time.